wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Jamaah kajian duha yang saya muliakan di Masjid Baitur Rahmah, Legoso, Ciputat. Semoga Allah selalu memberi kemudahan untuk kita semua dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka membaca kisah sirah Nabi kita tercinta, dan dengan niat mencintainya karena perintah Allah, dengan niat mengamalkannya karena memang juga perintah Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bahkan Allah memberi syarat untuk mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bagaimana seorang bisa mengikuti Nabi kalau dia tidak kenal Nabi yang tercinta? Bukan sekedar tanggal-tanggal, bukan, tetapi kehidupan yang begitu sempurna, tidak ada celah. Orientalis atau musuh Nabi sejak Nabi masih hidup, bahkan sejak Nabi belum lahir sudah banyak musuh-musuh. Bahkan di salah satu ahli filologi, Marhem Ali, seorang profesor ahli kitab-kitab kuno, dia membuka kitab-kitab sebelum Islam, bahasa Ibrani, bahasa Suryani dan lain. Tapi benar-benar ahli ini. Bukan bahasa Suryani ecek-ecek. Dia membuka itu. Dia bilang akan ada memang utusan nanti. Tapi mereka mensikapinya ini adalah nabi palsu. Begitu. Jadi kejahatan mereka adalah mereka tahu beritanya, mereka tutupin kepada umatnya untuk mereka sendiri. Mereka bilang ini nabi palsu. Kita sudah sampai halaman di 276. Islam adalah kunci satu-satunya dari kemuliaan hakiki. Setiap orang lahir mencari kemuliaan. Ada yang dia dapatkan, ada yang tidak didapatkan. Tapi semua hampir berusaha mencari kemuliaan. Ada yang kemuliaan semu, berupa harta, jabatan, ketenaran, kekuasaan dan lain-lain. Ada kemuliaan hakiki. Kemuliaan hakiki adalah di mana kemuliaan itu tidak sirna sampai badan kita hancur lebur, dikubur, bahkan jadi debu. Tapi kemuliaan itu akan terus agung seperti Rasulullah, para sahabat dan para pengikutnya. Mereka sudah hancur lebur. Tapi kemuliaan nama-nama mereka abadi di kitab-kitab besar. Kalau kita baca sirah para Auliaur Rahman dari Nabi sampai Abu Bakar dan lain-lain, itu tercatat. Inilah kelebihan umat Islam. Dia punya kitab tapi tidak dibaca. Sedikit yang baca Al-Bidayah wan Nihayah. Sedikit yang baca At-Tarikh Al-Islam Lit-Tabari, At-Tarikh Al-Islam Lit-Zahabi. Tarikh Islam susunan Tabari, berjilid-jilid itu. Belum diterjemahkan. Juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris Terus At-Tarikh Al-Islam Lit-Zahabi. Sepertinya belum terjemahkan, mungkin sudah. Terus ada Syiar Alam An-Nubala.
Jadi begitu banyak kalau sirah. Ya, jadi yang kita baca ini 16 jilid yang disusun oleh Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Dirja LCMA itu sebagian kecil saja. Baru 6 jilid. Ya. Bahkan kalau kita mau lihat lagi sejarah manusia lengkap, yaitu At-Tarikh Al-Madinah Dimashqi karangan Ibnu Asyakir, 72 lebih jilid, bahkan sampai 80 jilid. Mukhtasarnya aja, mukhtasar, tahdzib, ringkasannya ada 13-14 jilid. Kalau kita tidak didik diri kita ini, walaupun never too late, better late than nothing. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Ya, begitu. Anak-anak kita jangan sampai seperti kita. Generasi selanjutnya nggak boleh kayak kita gini, cuma nyebut nama lagi, judul lagi. Coba buka halaman itu. Itu belum saya sebutkan hadis. Ada Buhus Al-Hadithiyah Telegram. Itu isinya 62.000 kitab hadis. Ya, siapa yang baca kalau bukan anak-anak kita, generasi kita? Lalu bagaimana mereka akan dekat kalau kitanya jauh? Orang tuanya jauh dari kitab-kitab tersebut. Sebab itu jazakumullah khair kepada guru-guru. Mungkin antum kurang fasih membaca kitab gundul, tapi jangan tunjukkan ke anak-anak kelemahan itu. Ya, pastikan antum punya excuse, punya hujah. Ya, Pak guru nggak seperti kamu, sekolah dia sunnah, guru bapak kamu kenal sunnah, ilmu bertebaran, dulu nyari terjemahan kitab sunnah aja susah. Ya, begitu. Jadi bersyukurlah. Ya. Dan kalau masih ada hayat di kandung badan dan antum masih bisa lihat kitab-kitab besar, sekurangnya tafsir. Tafsir 3. Ibnu Katsir, At-Tabari, ya, Qurtubi. Itu kalau bisa, ya, sudah diterjemahkan semua itu. Alhamdulillah. Kalau itu terlalu besar, boleh Jalalain, Mukhtasar, ya, Al-Muyassar. Kita mudahkan untuk diri kita, karena usia kita sudah bukan usia yang ideal untuk menuntut ilmu yang mutqin, subut, yang kuat, bukan. Kita sekedar ya kalau ada ustadz ngomong nggak ketinggalan lah, nggak pelangap-pelongok begitu. Ya, itu maksudnya. Atau hadiri kajian dan dilihat kajian ini kajian apa. Kajian kita sudah sampai di halaman 276. Buat yang lihat aplikasi beda ya antara halaman kitab dan halaman aplikasi. Ya, kalau di halaman kitab 276, di aplikasi berapa paling? 290. Oh ya, bedanya kurang lebih 14 ya. 14 halaman lebih banyak di aplikasi. Ya, jadi bisa ngikuti dengan tenang. Kita telah membahas, ini masih bahasan tentang pasukan gajah yang belum selesai. Sudah 2 jilid, 2 pertemuan kita. 1, 2 ya. Ya. Di Balad dan di tiga pertemuan. Ini yang keempat. Karena materinya begitu padat. Ustadz memberi tema-tema yang ringkas, padat. Ya, kita yang mensyarahnya boleh menambah. Karena kalau Ustadz tuang semua bisa 10-11 jilid ini. Bisa kayak kitab Tarik Dimashqi 72 jilid, kapan bacanya kita? Ini aja berapa 93 pertemuan belum selesai satu kitab. Baik, Islam adalah kunci satu-satunya dari kemuliaan hakiki. Setiap orang mencari kemuliaan, ada yang dapat kemuliaan semu, ada yang kemuliaan absolut hakiki. Kemuliaan absolut sudah berdasarkan sejarah, dalil, Quran, sunnah dan lain-lain. Pengalaman Rasul, perjuangannya, penderitaannya dan lain-lain, keberhasilan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan mereka berlimpah dari harta. Bahkan Abdurrahman bin Auf sampai nangis waktu dihidangkan makanan yang nikmat.
karena dia mengingat saudaranya Mus'ab. Mus'ab tidak mencicipi hari kemerdekaan, misalkan gitu. Misalkan Pak Sudirman nggak mencicipi hari kemerdekaan karena baru mereka meninggal paru-parunya, dan banyak pahlawan yang gugur sebelum kemerdekaan. Nah Mus'ab juga gitu, meninggal. Abdurrahman nggak sanggup makan. Aku ingat beliau dikuburkan, untuk kain kafannya saja tidak cukup. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Nah Abdurrahman bin Auf ngomong seperti itu pada saat kejayaan Islam, harta di mana-mana, kekuasaan sudah meluas. Ya, makanya kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Dan jangan pernah suka ada hadis secara makna saja, mungkin kita hadirkan satu saat. Jangan sok mengidam-idamkan, andaikan aku lahir pada saat Nabi hidup, aku mungkin dapat hidayah, aku jadi penjahit. Belum tentu. Sudah bersyukur dilahirkan tak abad seperti ini. Kalau kita dilahirkan di tempat, di waktu Nabi baru diutus, mungkin kita jadi pengikut Abu Jahal, naudzubillah min dzalik. Ya, karena cobaannya. Ya, Sumayyah, ibunya salah satu sahabat, ya ditusuk kemaluannya sampai kepalanya. Ya, ada yang dibakar dan lain-lain, nggak sanggup kita. Dengarnya saja nggak sanggup, bagaimana kita ngalamin? Ya, begitu. Jadi bersyukur apa yang telah kita ditakdirkan dan manfaatkan takdir yang ada sekarang untuk membaca, menggali. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah mengatakan, seruan fanatisme kebangsaan Arab merupakan bentuk makar dan serangan yang amat berbahaya terhadap Islam. Tidak hanya itu, ia juga merupakan keburukan bagi bangsa Arab itu sendiri. Karena seruan bertujuan untuk memisahkan antara Arab dan Islam. Padahal Islam kunci kejayaan dan kemuliaan Arab. Islam merupakan sumber kejayaan dan kepemimpinan Arab di dunia. Bagaimana bisa seorang Arab yang berakal malah mendukung propaganda yang sedemikian buruk hakikat dan tujuannya. Ini kutipan dari An-Naqd Al-Qaumiyah Al-Arabiyah. Ustaz mengutip dari kitab itu. Jika kita pahami ucapan beliau, Syekh bin Baz, ya kita kenal Samahatus Syekh yang alim, ya fatwanya itu berjilid-jilid sampai 40 mungkin. Ya, ceramahnya jadi kitab, berjilid-jilid juga. Tapi beliau pernah dikritisi sama seorang. Kenapa sebesar kamu nggak mengarang kitab-kitab besar seperti Fathul Bari dan lain-lain? Ya, Syekh sangat sederhana orangnya, nggak menyerang balik yang bertanya, yang ngeritis itu. Dia bilang kitab-kitab besar sudah banyak, aku hanya mengarang yang diperlukan umat. Jadi seorang ulama nggak harus karangannya banyak. Lihat ke kondisi dia hidup. Syekh tidak ada karangan yang berjilid-jilid, tidak ada. Kecuali dia tahqiq. Fathul Bari ditahqiq, dia dengar aja. Nanti dibenerin. Beliau buta tapi koreksi yang melihat. Ya, baik baik i'rabnya dan lain gitu. Dan saya pernah dengar juga kitab yang agak susah, saya juga baru dengar. Beliau mengkoreksi semua. Seakan-akan di depannya ada kitab, kan beliau buta. Makanya dibacakan. Tapi begitu si pembaca qari salah, beliau langsung koreksi. Ajib. Ya. Dan kelebihan beliau berfatwa seperti ini sudah tidak diragukan lagi kefakihannya dalam fikih dan hadis. Ya, bahkan ulama-ulama pernah menyatakan beliau hafal kutub sittah dan lain-lain. Seruan fanatisme kebangsaan Arab. Ini perlu dibahas. Kita habiskan saja. Sesungguhnya Islamlah yang telah memuliakan Arab. Andai saja tidak ada Islam, maka Arab tidak akan mulia. Bahkan Arab akan menjadi rendah sebagaimana yang lainnya. Tapi melalui Islamlah Arab menjadi mulia. Sehingga siapa saja yang berpegang teguh kepada agama Islam, Arab, selain Arab, niscaya Allah akan memuliakannya. Ini
di akhir kalimat dari Ustadz penting sekali. Siapa saja yang berpegang teguh kepada agama Islam, Arab ya, atau Ajam atau non Arab, ini saya Allah akan memuliakannya. Ya, kuncinya bukan Arab atau bukan non Arab, tapi megang Islam dengan benar apa tidak. Ya. Bayangkan ada suatu khilafah yang memegang Islamnya saja masih campur bid'ah, tapi hampir menguasai dunia. Apalagi dia memegang 100% atau sekurang-kurangnya 50% ke atas. Jadi kunci kemuliaan siapa saja, baik diri, keluarga, tetangga, masyarakat kecil, masyarakat besar, harus kembali kepada Islam yang benar, bukan Islam semaunya ditafsirkan. Ya, kembali pada Quran dan Sunnah wa qaul sahabat, kembali pada ilmu. Khairan nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ya, Al-Qur'an, lalu generasi pertama Rasulullah dan sahabatnya, tabi'in dan tabi'in. Ini jaminan dari hadis. Oleh sebab itu di sini ada disebut pernah orang Arab mengajak pan-islamisme. Ya. Arab Spring. Ya, saya sudah kutip di sini, bagus sekali tulisan ini. Menimba pelajaran dari revolusi Arab. Jadi orang Arab, bangsa-bangsa Arab pernah berevolusi, revolusi dari berbagai negeri itu. Dicatat oleh Dr. Ustadz Anas Burhanuddin MA dalam artikelnya, silakan ya, menimba pelajaran dari revolusi Arab. Pertama, jadi secara garis besar orang-orang Arab ingin mengembalikan kejayaan mereka dengan bergabung, ya, bikin kekuatan Arab menyatukan, tapi bukan dari Islam, dari kearabannya saja. Ya. Dan bahkan mereka tidak di sini satu kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana mereka mau maju jika mereka tidak memahami. Mereka ingin bersatu. Pada pemerintahan sendiri mereka tidak taat pada amirnya. Sebagaimana satu hadis, yakunu ba'di a'immatu la yahtadu nabi hudai. Sampai meninggalku akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk. Ya. Dan walastastannuna bisunnati. Dan sunnahku, tidak ikut pada sunnahku, tidak ikut sunnahku. Wasayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi juthmanil ins. Ya. Dan akan memerintah orang-orang yang berhati setan. Hatinya aja udah nilai oleh Allah. Bukan tingkah lakunya. Bukan gaya-gayanya di parlemen. Hatinya sudah dinilai oleh Allah. Hatinya setan itu. Ya. Dan bertubuh manusia. Tapi tubuhnya manusia. Pakai dasi, pakai ini, pakai itu. Wasaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi juthmani ins. Ya. Qala qultu, Abu Hurairah yang berkata, ya, kaifa asna'u ya Rasulullah. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya. In adraktu dzalika, jika saya mendapati hal itu, jumpa. Ya seperti kita sekarang ini. Ya, pemimpin kita banyak yang berhati syaitan. Ya, tapi ini ilmu tinjauannya, bukan menunjuk fulan, bukan. Terus di mimbar, bukan. Ini kajian. Bukan untuk dalam menggerakkan masyarakat untuk demo, bukan. Kalau kajian boleh. Salafi ini hadis. Kalau hadis nggak boleh. Kalau seorang ustadz salafi nggak boleh baca hadis, itu gimana? Kapan masyarakat paham? Ya, kecuali kita bilang nih, minta kayak gini, mari kita gerakan, nah, itu nggak boleh. Apa jawab Rasulullah? Apa ya Abu Hurairah sih perawi bilang,
Apa yang kami harus kerjakan jika kami jumpa orang-orang semacam itu, pemimpin semacam itu? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir. Beliau menjawab, engkau harus tetap taat dan patuh. Coba, ya, Rasulullah menyaksikan anak buahnya dibakar hidup-hidup, diteriska, ditombak. Ya, seorang ibu Sumayyah, Sahidah pertama. Ya, kemaluannya sampai tenggorokannya. Itu disaksikan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah hajar mereka, bunuh mereka, cari mereka? Tidak. Ya, begitu. Engkau harus tetap taat dan patuh. Wa in duriba zahruka wa uhiza maluka fasma wa ati'. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, dengar dan taati, ya, taati mereka. Ini hadis Muslim 1847. Ada hadis beberapa yang kayak gini juga, mungkin ada bisa dikuatkan. Ini orang-orang nih yang berkumpul pan-Arabisme, dia ingin hidupkan kemuliaan Arab, tapi hadis ini lengah. Mereka izinkan demokrasi mengontrol, sehingga mereka ada yang di demo jadi presiden, di demo ada yang parlementer, presidensial, itu ada yang di demo, ya, begitu. Jadi, ya, tidak paham hadis karena mereka bukan ulama. Ketiga, raja dunia berubah menjadi pesakitan. Mereka setelah berhasil nih anak-anak muda atau para provokator menggulingkan, sehingga para presiden ya diturunkan, disiksa, dibunuh. Ada yang lari ke luar negeri. Ya, begitu. Keempat, ya, raja dunia berubah menjadi pesakitan. Keempat, sistem kerajaan lebih stabil dari sistem presidensial. Ini terbukti dari kasus-kasus ini. Sistem kerajaan lebih aman. Kan dia tidak boleh demonstrasi. Langsung ditangkap. Yang selamat dari revolusi Arab itu cuma 2 negara. Saudi dan Aljazair. Ya, begitu. Yang lainnya hampir gonta-ganti pemimpin. Musri naik digulingkan sama sebelum Musri siapa? Ya, itu. Musri naik digulingkan sama si jenderal sekarang nih, presiden sekarang. Begitu terus. Ya. Kelima, kudeta biasanya membawa kerusakan lebih besar daripada kerusakan yang akan dihilangkan. Kudeta di mana saja menumpahkan darah. Nggak mungkin orang di kudeta, nih silakan ambil, saya permisi. Nggak ada pemimpin. Kekuasaan nggak bisa seperti itu. Kekuasaan itu dijaga dengan bala tentara. Sudah mau sakaratul maut aja yang ada di Eropa itu, sudah rakyat dia ceramah di depan, nggak ada yang dengerin, dia masih berusaha ceramah. Akhirnya rakyat udah kesel, ada yang naik ke ini, dia tangkap, dia kabur pakai helikopter, lalu helikopternya nurunin dia di jalanan dicegat, ya, numpang supirnya stop, akhirnya dia dieksekusi di jalanan di musim salju. Suami istri. Nah, ini kalau orang kafir. Nah, ini Arab nih. Orang-orang Arab tadi tidak paham. Ya. Keberapa tadi? Ya, tadi. Sekarang keenam. Demonstrasi damai berubah menjadi kekacauan bahkan pertumpahan darah. Ini di mana saja demonstrasi, dan kita sudah lihat di depan mata kita, bahkan di antara kita terjebak kemacetan, nggak jadi kerja, nggak jadi ke rumah sakit, nggak jadi melahirkan. Ada nggak jadi melahirkan? Dia bisa melahirkan di mobil, padahal dia sudah booking first class, ya, kelas 1, tapi macetnya kayak apa, akhirnya melahirkan di taksi, ya, atau di apa tuh, ojol ya. Ojek online, motor lagi, naudzubillah. Ini biasanya banyak kerusakan. Demonstrasi tadi damai, ya. Ini saya ngomong berdasarkan fakta, ya. Abang saya dulu kena rekrutan anti demonstrasi. Dia direkrut di markas polisi, di briefing pakai
jaket UI, dan tugasnya kalau mahasiswa sudah bergerak, kau udah mulai sambit itu perusahaan Jepang sana sini. Yang kena mahasiswa. Ini abang saya loh. Bagaimana saya dustakan? Dia ngomong Karatengsin, dia tinggal di Karatengsin, saya tinggal di Karatengsin. Jadi sejalan Jenderal Sudirman tuh banyak perusahaan-perusahaan Jepang. Malari kalau nggak salah itu. Tahun berapa itu? Itu demonstrasi yang katanya damai, tapi dirusak oleh sebagian oleh pemerintah sendiri. Ya, di sini panjang itu bahasannya. Pemerintah ya emang menghalalkan demokrasi, tapi di antara dua sebenarnya nggak pengen dia di demo. Mana ada orang tua di demo terus sama anaknya. Makan apa hari ini? Bayam. Kok bayam lagi? Coba ibu sama bapak mampunya beli bayam sama tempe atau sama tahu tiap hari anaknya kayak gitu. Ya itu namanya nggak bersyukur. Bahkan kesel itu orang tua. Kamu kok tinggal sana sama orang kaya sana. Begitu kan? Ya rakyat tuh anak-anak pada pemimpin. Tujuannya damai tapi rusak di tengah jalan. Ketujuh, sunnah sayyi'ah Muhammad al-Bauzizi, pemicu revolusi Arab ya, adalah tindakan bakar diri yang dilakukan oleh pemuda Tunisia ya, bernama Muhammad al-Bauzizi yang tertekan oleh kehidupan yang sulit. Saat polisi merazia dan mengambil gerobak yang dipakainya berdagang, ia membakar diri. Orang susah, hidup buat makan dirinya susah. Buat makan istrinya susah, buat makan anaknya susah. Toto gerobaknya diambil sama polisi. Pulang dia akan ribut lagi menjelaskan ke istrinya. Mungkin dibego-begoin. Kenapa kamu lewat situ? Ya akhirnya udah, daripada pulang ketemu istri, bakar diri, selesai. Dan ini memicu pemberontakan di Tunisia. Kalau kemarin apa? Ojol ya, yang ketabrak. Nah itu. Kan sejak itu melebar itu. Pasti ada yang disengaja atau tidak disengaja. Kedelapan, revolusi digerakkan oleh anak-anak muda. Ya kalau bapak-bapak kayak saya udah tua, baru jalan setengah digotong, ribet. Ya pasti anak muda lah yang semangatnya, yang berpikirnya singkat. Anak muda nggak mau berpikir lama. Serbu. Siapa yang diserbu? Nggak tahu. Tujuan apa demonstrasi? Nggak tahu. Hasilnya apa nanti? Nggak tahu juga. Paling yang tahu pemimpin-pemimpin mahasiswa yang baca konteksnya itu juga belum tentu benar kalau secara ilmu agama, apalagi ilmu politik modern. Politik nggak sesimpel itu. Seluruh masalah yang besar tidak bisa diselesaikan di jalanan. Duduk. Pak, kami mau ngomong. Nah itu makanya seorang pemimpin harus menyediakan waktu untuk didengar. Untuk mendengar rakyatnya. Raja-raja Islam dia punya waktu. Bulan ini, minggu pertama bulan ini, kabilah dari ini datang. Pimpinannya aja. Apa keluhan kamu? Ya sampai sekarang raja-raja Saudi masih kayak gitu. Kami begini kekurangan air itu daerah sana. Oh iya dicatat. Begitu. Kurang beras, ya nanti disuplai. Kalau nggak mampu, maaf memang ini semua lagi paceklik. Begitulah. Kasih kata-kata yang orang tuh dengar alasannya sehingga nggak mabok seperti ini. Ya, itu kedelapan itu. Anak-anak muda yang bodoh kebanyakan. Kalau pinter-pinter retorika saja, belum selesai dia belajar politiknya. Emang belajar politik berapa? Berapa tahun? S1 4 tahun di UI, Master 2 tahun. Nanti spesialis kalau dia cerdas mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Tuh baru yang demo itu. Yang kayak gitu udah gak mau demo lagi. Udah enak dia. Ya di DPR, jadi dosen. Ngapain ikut anak-anak muda yang gak jelas. Akhirnya anak muda yang gak dibimbing. Paling provokatornya duduk. Kamu gini-gini ya. Siap. Ada sih memang S3 provokator. Kesembilan. Pemerintah adalah cermin rakyat. Ya, cermin rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik dan sebaliknya pemimpin yang buruk adalah cermin dari keburukan rakyatnya. Jadi jangan menghujat apa-apa. Wah pemerintah menjalankan hukum Islam,
Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, fasikun, zalimun. Itu untuk pemerintah aja, dirinya ngamalin enggak? Kan waman, wa ini nakirah, apa aja, siapa saja, ya. Bima, ma ini nakirah, apa hukum apa saja, mau wudhu, mau sholat yang benar. Kok nggak ditimpahkan ke dirinya sebelum dia baca ayat ini untuk pemerintah? Orang-orang ciri khawarij kalau meritik pemerintah pakai ayat ini. Tapi dia sendiri sholatnya blank kesatan, berjamaah juga enggak di masjid. Apa itu bukan hukum Allah? Apa hukum Allah cuma ngatur pajak dan lain-lain atau ngatur yang besar-besar? Tidak. Kok dirinya nggak dibilang kafir? Kok dirinya nggak dibilang munafik, zalim dan lain-lain? Nah, ini kejahatan yang telah dijelaskan oleh ulama, ya, kerusakan berpikir kaum khawarij. Yang saya pernah ada 22 tahun di dalamnya, ya. Na'udzubillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimus shalihat. Di akhir hayat saya semoga saya tetap di manhaj salafus saleh, karena ini kenikmatan yang tidak ada taranya. Hati tenang. Kalau dulu gelisah, bagaimana pemimpin nyuruh infak naikin 10%, bagaimana kita harus memikirkan makan prajurit di Afgan, di Moro, semua di kepala kita. Padahal kita masih kerja di pabrik, bayar infak lagi. Ajib, kita kebesaran gubernur. La haula wala quwata. Diiming-imingin aja. Kamu baiat, nanti kamu jadi wakil gubernur. Baru baiat udah jadi wakil gubernur. Ilmunya juga nggak ada yang baru mu'alaf. Mu'alaf turunan Cina baru masuk Islam, kita yang masuk ajarin Islam. Baca Iqra juga baru Iqra 1. Karena nggak ada orang lain, antum wakalah. Wakalah itu bupati. Kalau ngomong bahasa Inggrisnya berantakan, orang bubar kalau dia ngajar ya di universitas di Perth, Curtin Uni, ada lagi universitas besar. Yang diajarin S2, S3. Ada orang bule yang mau pakai bahasa Inggris, dia ngajarin, laporan ke saya. Ustaz, itu parah itu pemimpin kita. Kenapa? Dia ngajar bahasa Arab yang keluar doket. Oh ya, sudah stop, nggak boleh dia lagi ceramah. Ini kebodohan haraki, hizbi, ya. Ke-10 itu cerminan kita. Kalau rakyat kayak gini, kayak kita ini masih culas, suka riba, suka saling menipu, suka naikin harga sembarangan, suka menumpuk barang, suka nyogok orang untuk ini itu, maka kita dapat pemimpin cerminan dari amal ibadah kita. Muamalah kita hari-hari kayak apa? Oleh sebab itu ibda binafsik, jaga dari diri, mulai dari diri aja. Nggak usah terlalu mikirin fulan korupsi 200 triliun. Kritik sana sini, kalau dia diberi kesempatan naik mungkin 300 triliun. Ya sudah, Allah sudah selamatkan dia nggak naik ke situ. Takut dia lupa, dia dulu injek-injek tuh. Wah, korupsi 200 triliun. Setelah naik 300 triliun. Kasihan rakyat. Ya, ini nggak boleh. Ke-10, jangan hadapi kezaliman penguasa dengan pedang. Jangan. Ya, Hasan Al-Basri itu ada tuh. Nanti kita ulas lagi yang kita perlu detail. Ya, jangan kezaliman penguasa, ya, itu harus dihadapi dengan doa. Perbaiki diri, keluarga. Qu anfusakum wa alikum nara. Jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Oleh sebab itu, Abdullah bin Umar menghadapi Hajjaj bin Yusuf yang biasa membunuh sekitar 120.000 umat Islam, bahkan diantara yang sahabat, bahkan tabiin ulama. Dia enggak dengan memimpin peperangan, itu aja kena, ya, dilukai dia, ujung-ujungnya meninggal. Kejamnya kayak apa? Asma disuruh, kamu datang ke hadapanku, kalau enggak aku akan jambak rambutmu sampai datang ke hadapanku. Asma bilang, ya datang aja. Ya, Asma itu anaknya Abu Bakar, berani dia, ya begitu.
Hendaklah dihadapi dengan, nah kalau ini Az-Zubair salah satu ini memang memberontak, maka dibunuh semua. Itu ikhtilaf. Ke-13, anomali Arab Saudi dan Aljazair. Dalam revolusi Arab ini terjadi pengecualian di beberapa negara, diantaranya Arab Saudi dan Aljazair. Jadi yang selamat waktu revolusi Arab cuma 2 negara, dan ini rata-rata kerajaan. Makanya Yahudi, musuh-musuh Islam memasuki ke negara-negara Islam ya bungkusan ya kenyamanan, kemakmuran dengan demokrasi. Padahal mereka sendiri nggak ada di negara demokrasi. Amerika rakyat sudah muak. Tafsir demokrasi Amerika beda dengan Israel. Israel jangan sangka dia demokrasi itu. Ya, ngakunya British itu demokrasi. Ngambil tanah orang, kasih ke A, kasih ke B, A sama B berantem. Nah itu Palestina. Ngambil tanah Palestina, habis gitu bukan yang ngasih ke pemiliknya Palestina, orang-orang Arab Palestina, bisa kasih ke Yahudi, dikasih ke satu lagi siapa. Akhirnya berantem berterusan. Ya kalau kita baca seperti ini, memang panas. Ya. Ke-14, sejarah terulang. Syarat Islam tidak bisa dibangun dengan jalan demokrasi. Apa yang terjadi di Mesir akhir-akhir ini, di mana militer membatalkan pemerintahan Presiden Mursi, sangat mirip dengan yang terjadi di Aljazair pada tahun 1992. Andaikan menang, pasti digulingkan sama militer, karena udah ada pesanan. Nah, kami nggak mau dipimpin menang demokrasi dari orang Islam. Ya, gulingkan, ya, Sisi dan lain-lain. Ya, begitu. Silakan pilih yang mau diperdalam yang mana. Kalau udah jelas semua, alhamdulillah. Ya, kita bisa bahas satu-satu. Jadi hendaklah pembukanya tadi itu revolusi Arab yang juga dikenal sebagai Arab Spring adalah gerakan protes besar-besaran yang mulai terjadi di berbagai negara Arab pada akhir tahun 2010. Nah, ini ya, berarti saya masih di sana. Pemicunya adalah maraknya KKN, kezaliman penguasa, ya, kezaliman penguasa, krisis ekonomi, kehidupan yang susah, ya, dan pemilu yang tidak nilai sah bersih. Ya, gerakan ini telah berhasil menggulingkan 4 rezim pemerintahan, yaitu Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Nggak main-main ini, 4 negara besar tergulingkan. Tuntunannya sama itu, baraknya KKN ada di Indonesia, kezaliman penguasa ada, krisis ekonomi apalagi. Ya, sejak merdeka kita belum menikmati benar-benar rakyat jelata ya. Sebagian kita sudah ada, alhamdulillah. Kehidupan yang susah dan pemilu yang dinilai tidak bersih, semua ada ini. Ya, gitu. Gerakan ini juga merembet ke banyak negara lain dan sebagian masih bergejolak hingga hari ini. Hari ini masih bergejolak, baik di Afrika dan lain. Ya. Di Libya saja lebih dari 50.000 nyawa melayang sampai 2013. Jumlah korban jiwa yang tercatat dalam konflik Suriah sudah di atas 70.000. Ini manusia loh. Ya, begitu sedihnya kita melihat angka-angka ini seakan-akan statistik. Seakan-akan angka statistik. Padahal ini manusia punya anak, punya istri. Kalau seorang perempuan punya suami, punya anak, punya bapak, punya ibu, punya kakek. Ya, punya paman dan lain-lain. Ya, gitu. Saat Libya masih bergolak, kerugian material atas rusaknya fasilitas infrastruktur umum diperkirakan mencapai lebih dari 240 miliar dolar. Berapa rupiahnya itu? 240 miliar dolar. Banyak sekali, ya. Oleh sebab itu kita baca ini dalam rangka mengamalkan ayat, yaitu laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Dan dalam kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kita disuruh baca. Jangan, itu mahal sekali bacaan itu. Bacaan ini mengorbankan 70.000 nyawa. Kenapa kita tidak sempat baca?
agar anak kita kalau terseret demonstrasi baca ini nih. Ini dari seorang dokter lulusan Madinah, ya begitu. Pertama, kebenaran sabda tadi sudah saya bacakan bahwa benar, ya. Ditambah tadi itu Muslim 1847, saya nggak akan ulang. Ditambah satu hadis Al-Bukhari nomor 2307 Muslim, ya innakum satalquna ba'di ataratan fasbiru hatta talqauni alal haud, ya. Sungguh sepeninggalku nanti kalian akan menemui pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Maka sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga Rasulullah, yaitu Al-Haud. Jadi kita lihat pemimpin kok begini, ya nggak pernah mikirkan rakyat, ya. Nah itu serahkan sama Allah. Kita minta hak kita pada Allah. Nah ini perintah Rasul. Ya di zaman ini sangat mudah mendapatkan pemimpin tipe kayak gitu. Kedua, dampak buruk korupsi dan kezaliman. Korupsi dan kezaliman telah menyebabkan rakyat hidup miskin dan susah. Kalau satu orang, dua orang, atau satu keluarga, atau satu perusahaan korupsinya 300 triliun, rakyat dapat apa? Ya, perusahaan negara semuanya rugi. Dari perusahaan penerbangan, perusahaan minyak, Pertamina kok rugi? Kenapa? Pasti mismanagement, ya. Kalau rugi mungkin 1 miliar, 2 miliar, triliunan. Mengembang kemana? Minyak memang mengembang, tapi uangnya enggak. Uangnya harus disimpan. Ya, uangnya harus ada di deposito untuk digunakan seperti APBN dan lain-lain. Ya, ini yang merusak, ini yang membuat ketimpangan sosial. Geramnya anak-anak muda melihat, ya, di antara anak-anak muda yang turun ke jalan tuh ada bapaknya di DPR mungkin. Ada bapaknya yang korupsi, tapi kan dia gak berani sama bapaknya. Ya dia ikut temannya aja. Ya, paling bapaknya pulang, kamu ikut demonstrasi ya? Tempeleng atau apa terserah, gak tahu. Ketiga, raja dunia berubah menjadi pesakitan. Betapa banyak seperti di Nepal. Kok raja dikejar-kejar, masuk got, masuk ke sungai, istrinya dibakar di rumahnya. Ini gak benar. Ya, sadis. Ada yang siksa oleh rakyatnya sendiri sebelum akhirnya dibunuh. Ya Libya, Gaddafi, ya sampai tinggal celana dalam doang ditembak, celana dalamnya dari emas. Ya, kasihan. Ya begitu. Saddam Hussein sampai digantung tuduhan. Ya. Padahal, ya ini. Katakanlah wahai Allah yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Ya jadi kemuliaan, kerajaan semua dari Allah. Allah yang nyabut, gak usah buru-buru kita cabut. Seperti Hasan al-Basri nanti cerita begitu. Ya, Qulillahumma malikul mulki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, suratul Imran ayat 3, surat 3 ayat 26, ya. Banyak ayat-ayat itu. Makanya Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa faja'ati nikmatika wa jami' sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya keselamatan yang kau berikan, hukumanmu yang tiba-tiba dan seluruh murkamu. Ini kalau bisa dihafal, ya. Kalau yang belum hafal, dibaca saja, taruh di HP, ya, boleh dihafal itu. Bagus. Ya, karena nikmat kekuasaan bukan sekedar kita jadi pemimpin, ya, kita punya jabatan di pekerjaan kita, di masyarakat. Jangan sampai Allah cabut yang tadi kita dimuliakan di masyarakat jadi dihina gara-gara ada kesalahan. Tambah banyak, ya, ada sekarang ini kiai-kiai yang dihormati, pondoknya ribuan, tapi dia lecehkan santrinya.
sehingga jadi hina pakai baju oranye. Ini kita berlindung juga, boleh jadi kita juga kena. Sekarang kita nunjuk-nunjuk mereka, boleh jadi yang 4 jari itu ke kita. Siapa saja manusia normal ada potensi. Makanya berlindung pada Allah, jangan sok. Lihat tuh kelompok itu kerjanya begitu, santrinya apa kiainya, nggak boleh kayak gitu. Siapa saja mau sunnah mau nggak sunnah, tapi memang ada potensi yang kurang paham sunnah, pergaulannya, joget-jogetnya, syahwatnya dan lain itu ada. Ya begitu. Keempat, sistem kerajaan lebih stabil dari sistem presidensial. Semua negara yang bersistem kerajaan sejauh ini berhasil meredam gelombang revolusi, yaitu 8 negara dari total 22 negara. Ya, anggota Liga Arab. 1, Arab Saudi, berhasil dia pada tahun itu, berhasil mempertahankan. Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Jordania dan Maroko. Ya, sisanya habis. Kelima, kudeta biasanya membawa kerusakan lebih besar daripada kerusakan yang dihilangkan. Dalam revolusi Arab, korban yang luar biasa sudah jatuh. Kerugiannya tidak bisa dihitung lagi. Keamanan berganti menjadi rasa takut. Ya, sementara kebaikan diharapkan belum tentu wujud. Korupsi tetap jalan. Ya, berubah hanya pelaku, yang berubah hanya pelakunya. Ya, habis revolusi ya kayak reformasi. Reformasi memang berubah. Habis gitu lebih parah dari Soeharto. Semua jadi keluarga Soeharto. Kalau dulu Soeharto aja dan keluarganya yang memegang ekonomi ini. Sekarang semua jadi Soeharto. Ya, siapa yang kontrol? Wallahu a'lam. Kalau nggak takut sama Allah ya nggak ada yang bisa kontrol itu. Ya semoga Allah jaga negara kita. Kezaliman masih merajalela dan ekonomi justru semakin terpuruk. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barangkali hampir tidak diketahui ada sekelompok orang yang melakukan kudeta terhadap pemimpin, melainkan dalam kudeta tersebut terdapat kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ingin dihilangkan. Ya, kalau bahasa gaulnya bahasa Inggris, ya, we better with devil that we know than the devil that we don't know. Lebih baik kita bersama setan yang kita kenal. Ini setan nih, pemerintahan misalkan, ya lebih baik lah daripada nanti datang setan juga tapi kita nggak tahu kerusakannya kayak apa. Ya itu orang bule seperti itu. Kalau udah kesel sama orang, I better with him or with her. Ya, lebih baik kita bersama setan yang kita kenal. Tahu nih selanya setan ini. Ya sudah, pasrah sabar. Keenam, demonstrasi damai merubah menjadi kekacauan bahkan pertumpahan darah. Ini sudah terlalu jelas, kita nggak perlu ulang. Tapi ada kalimat di sini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kamu hendaknya mengikuti para salaf. Kalau memang demonstrasi ada di zaman salaf berarti baik, selesai. Salaf itu 300 tahun itu ada nggak? Ya, tidak diragukan sedikit pun bahwa demonstrasi itu jelek, sebab itu menimbulkan kekacauan baik dari pihak demonstran maupun yang lain. Bahkan terkadang menimbulkan tindak aniaya terhadap kehormatan, harta benda dan jiwa. Karena mereka yang tenggelam dalam kekacauan tadi seperti pemabuk, ya. Orang pemabuk tuh nggak bisa diajarin apa-apa. Ya, seperti jadi maksudnya jelek semua, baik diizinkan oleh penguasa maupun tidak. Bukan karena pemerintah izinkan ini. Nah ini saya pernah ceramah tentang terorisme di Kalimantan. Karena saya duluan saya ceramah lah. Ini anak-anak mahasiswa. Saya bilang al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim bersama dengan perjanjiannya. Kamu janji ibu kamu, bapak kamu biayain kamu untuk apa? Demonstrasi, belajar sampai selesai. Ya, jangan ikut-ikut demonstrasi. Itu kamu sudah melanggar kepada seorang muslim. Bukan sekedar seorang muslim, kepada bapak yang nyari duit untuk kamu kuliah. Bukan saja kepada bapak, kepada ibu yang melahirkan kamu sampai kamu bisa kuliah. Ayo jawab apa kamu? Pas saya duduk wakil Polres apa
putus simbol, ya santai lah. Demonstrasi boleh, adekku, silakan. Yang penting tertib ya. Ya beginilah, dua kubu. Seharusnya kita diskusi dulu ya. Khair nggak apa-apa, itu pendapat dia. Dia kan orang pemerintahan, ya. Saya ini dari HMI kok. Oh pantas, HMI biangnya demonstrasi dulu, ya. Siapa tuh Akbar Tanjung dan lain, saya kenal dulu. Karena mereka tenggelam dalam kekacauan tadi, seperti pemabuk yang tidak sadar terhadap ucapan dan perbuatannya. Apa ketidaksadaran orang pemimpin anak-anak muda ini? Wah, dia lagi dapat ya kebahagiaan. Semua mata ketuju, kamera semua ke wajahnya, ke suaranya merekam. Andaikan ada nuklir, ditantang itu nuklir. Ya, karena dia sedang di depan umum. Coba sendirian nanti pas ditangkap, masih kayak gitu nggak? Masih gelegar kayak gitu nggak? Ya, jadi demonstrasi jelek semua. Ya, baik diizinkan penguasa maupun tidak. Adanya sebagian penguasa yang mengizinkan demonstrasi sebenarnya hanyalah basa-basi. Sebab jika hati kecilnya ditanya, ia pasti sangat membencinya. Namun ia berusaha menampakkan dirinya sebagai orang yang demokrat dan memberi keabsahan bagi rakyat ini. Semuanya bukanlah sikap para salaf. Artinya kalau ditanya mau nggak baru mimpin 2 minggu di demo, mau nggak? Dia kan lagi rapiin, ya udah kalah terus, begitu baru duduk di demo, ya nggak benar begitu. Izinkan dia bernafas, ya gitu. Sunnah sayyi'ah tadi Muhammad Al-Bauzizi itu dia membakar dirinya, ya itu sangat tidak tepat, ya. Dia membakar diri sini, membakar semangat warga Tunisia. Sejak dia membakar diri, warga Tunisia bergerak mendukung dan melakukan demo besar-besaran, ya, dan berhasil menggulingkan pemerintahan Zainal Abidin bin Ali, ya. Keberhasilan warga Tunis memicu revolusi di Mesir, lalu Libya, Yaman, ya. Mungkin pelaku ini spontan. Semoga Allah kasih uzur syar'i. Dia lagi kesel dari pagi belum ada yang beli. Dia lagi mikirin jumpa istri, mau istirahat, kasih makan istri dan anaknya. Tahu-tahu polis mereka sampai pegang. Ya bakar aja udah. Itu orang kecil, berpikir pendek. Ya, dan yang membuat saya ikut Khawarij, saya juga benci dengan pemerintahan Ali Sadikin. Saya dulu lagi jalan di jembatan Sudirman, saya lihat di gang Setiabudi masih ada becak dulu. Itu udah mulai dilarang becak. Itu di Satpol PP dapetin, dikejar becak, digetok tulang keringnya. Saya bisa rasakan sakitnya sampai sekarang saya melihat itu. Saya dendam banget. Inilah pemerintah yang saya ada di dalamnya. Tapi belum ketemu Khawarij dan lain-lain. Tapi sudah ada moral pemberontak. Karena ulah pemerintah. 8. Revolusi digerakkan oleh anak muda seperti umumnya gerakan revolusi ya Arab yang digerakkan oleh anak-anak muda salah asuhan. Mereka dengan semangat menyala-nyala yang tidak diimbangi dengan ilmu. Biasanya anak muda kan kurang ilmunya. Orang dia masih belajar. Tingkat berapa dia? Tingkat 4. Baru 8 semester. Tingkat 3 baru 6 semester. Kalau ilmu politik baru apa itu? Ya. Udah gitu nggak dapat kajian, karakternya ya seperti ini mirip dengan kelompok yang disinggung oleh Rasulullah SAW. Nah ini baca, ini hadis yang masyhur. Ya fi akhir zamani kaum, ya hudatsaul asnan. Di akhir zaman akan datang suatu kaum yang muda belia, ya sufahau al-ahlam, lemah akal. Ya, sufaha itu lemah, bodoh. Gitu. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, dan mengucapkan perkataan yang terbaik, Quran, hadis, ulama yang mendukungnya dia keluarkan itu. Oratornya itu jago itu, biasanya pakai ayat hadis, bahkan ada yang hafal Quran. Ya, orator-orator Khawarij. Ya, saya tahu itu. Nggak bisa kita menentangnya. Udah tunduk kita, baru dibacaan 10 ayat bertubi-tubi tanpa buka catatan kayak saya gini,
Gimana ngadepinnya? Kita baru AA, dia kasih lagi ayat. Ayo apa? Nanti hadis. Ini ulamanya ini. Ya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah yamrukuna minal islami kama yamrukus sahamu minar romiyah. Mereka terlepas dari Islam seperti terlepasnya anak panah dari binatang buruan. Ada yang bilang kan binatang buruannya kabur, ada yang kalau panah lewat hadap target, ada yang nggak berbekas sekali langsung tembus, maksudnya begitu. Nggak ada bekas keislamannya, walaupun hafal Quran. Karena mereka sibuk menginginkan politik, nggak ada waktu. Ya, sebagai karena ini manfaat untuk kita semua. Sebagai bukti saya pribadi, saya diterima di Libya. Ya, jalur khusus. Yang interview saya Syekh Khalil Ambeda, Syekh Zuhair. Baru mau masuk, tetap ditelepon sama Amirul Mukminin dari Malaysia. Hijrah anta hijrah, dakwah di Australia. Gimana dakwah, orang belum baru bahasa Arab aja baru daftar dan diterima. Alhamdulillah, Ustaz Rahman udah 2 tahun di Libya. Saya nggak lamar karena saya kuliah mesin, ya Jayabaya teknik mesin, paginya teknik mesin, paginya Jayabaya rencananya, malamnya sorenya Libya. Libya masih di sana. Ya Ustaz sekarang belum ada itu. Ya, tahun 80-an berarti masih di Salemba. Orang-orang awal tuh Ustaz Yazid, ya. Saya manggil Ustaz Yazid juga suka kumpul di apa? Ini sekedar cerita ini saya ulang-ulang agar antum sadar. Kalau punya anak ingatkan seperti itu. Ya bahwa fitnah tuh syubhat itu halus. Yang sudah ngaji, saya ngaji Quran Sunnah, Kitabut Tauhid di Pegangsaan sama Bang Debi, kita panggil Bang Debi. Dia ngaji dari Saudi dengan Syekh Bimbas. Tapi karena saya ditarik oleh kelompok Khawariznya JI, dulu belum ada JI, Darul Islam. Padahal saya sudah ngasih Kitabut Tauhid, Usulus Sunnah, Usulus Salasa, Sifatus Salatun Nabi. Nggak berbekas itu, karena pemahamannya dangkal. Akhirnya ke bawah itu. Ya, naudzubillah, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimus shalihat. Kalau terus ya hancur. Alhamdulillah Ustaz Rahman juga lolos ya di akhir hayatnya. Sebelum wafat beliau pemegang dan pembela manhaj salafus saleh sampai titik darah terakhir. Walaupun banyak dikecam dan diancam secara fisik. Dan JI sekarang bubar. Alhamdulillah. Ya mungkin nggak nerima waktu kita dakwakan untuk bubar, tapi mereka berunding, akhir bubar jalan. Ya begitu. Jadi ada yang ngaku JI itu JI KW berapa nggak tahu. Nggak ada lagi JI. Ya kita bisa laporan ke Intel. La tujawwizu imanum hanajirahum, dan iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya nggak sampai dalam kefahamannya. Kalau baca Kitabut Tauhid, akhirnya ayat-ayat yang keras, halal darahnya, halal ya, halal damu wa maluhu, begitu aja. Padahal belajar tauhid. Makanya ada tuh salah seorang dai, katanya dia dibina oleh Aman Abdurrahman apa, baca kitab-kitab salaf. Salaf nggak ngajarin kayak gini. Saya juga pernah baca dan menyimpang. Setelah baca lagi Kitabut Tauhid dengan fikroh yang benar, beda. Gak mudah kita mengambil hukum sembarangan. Ya. Dan ini yang berat nih. Fa'inama laqituhum, ya. Faqtuluhum. Dimanapun kalian bertemu mereka, perangilah. Ayo, disuruh perangi kita. Sanggup gak? Kalau nggak sanggup doa, ya Allah balikan mereka ke sunnah. Ya begitu. Fa'in qataluhum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena itu berpahala bagi pelakunya pada hari kiamat. Itu hadis Bukhari. Ya. 3611. Ya, demikian sudah 1 jam. Mungkin ada tanya jawab. Panitia silakan. Jadi nggak selesai ya. Cukup ya. Jadi sebagai khalasah, sebagai kesimpulan penutup bahwa
dalam berjuang menegakkan kejayaan Islam bukan urusan anak-anak muda, bukan urusan ustadz-ustadz kayak kita gini, bukan. Itu urusan ulama kibar yang dari kecilnya sudah berkecimpung Quran dan hadis dan bahasa Arab. Kalau mereka masih salah saja, maka ijtihadnya itu dapat 1. Ya, kalau benar dapat 2. Jangan sampai untuk ngebom Bali cuma berempat. Saya tahu orangnya semua itu. Ya, pelaku 1, pelaku 2, koordinator lapangan. Saya tahu keilmuannya. Ada yang hafiz Quran, 2 orang hafiz Quran, tapi ilmunya enggak sejauh banget dari Syekh Utsaimin. Boro-boro Syekh Utsaimin dari satu-satu kita yang ada. Ya, tapi semangat mereka sudah menghalalkan darah kaum muslim, darah orang kafir yang punya perjanjian. Tidak boleh. Ya, orang datang sini punya perjanjian dengan pemerintah yang sah, saya tinggal 2 bulan ya, diizinkan, sudah aman itu. Coba kalau kita ke mana gitu, ke Australia, kita dapat visa atau dibunuh sama rakyat Australia karena orang Islam, kan nggak mau. Sama mereka juga nggak mau. Ya demikian, wallahu alam. Hendaklah semangat menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu seperti ini. Walaupun kita ambil dari sirah, ya saya Ustadz Firanda terbebas dari ucapan semua yang saya ucapkan. Jika ada kesalahan, itu kesalahan saya. Ya, kalau merujuk Ustadz tulisannya ya tulisan yang di kitab itu. Ya saya yakin Ustadz Firanda ya kalau mau tegur ya mungkin dia nelpon langsung atau WA ke saya. Ya sejauh ini belum. Insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.